please, gue malu banget. Gue malu banget, itu punya gue. Bukan, sekarang buktinya apa? Dari mana? Buktinya dari mana itu punya lo? Lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya, tetap dalam kondisi buka matanya, lebih tenang, lebih nyaman, dan ketika kamu bercerita, apapun yang kamu simpan ataupun kamu sembunyikan, bisa kamu ungkapkan lebih jujur, sejujur-jujurnya, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran Anda. 1, 2, dan 3. Oke, lanjutkan. Jadi kamu merasa diri kamu sakit atau tidak? Biasa aja. Biasa aja. Oke, sekarang lebih jujur sama saya. Apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu tutup-tutupi? Sebenarnya gini, Mas. Semenjak hubungan saya selalu putus, nggak pernah berjalan panjang. Saya merasa itu nggak ada gunanya lagi. Makanya saya lebih suka sama istri orang. Karena saya merasa itu lebih dan perlu Mas tahu, semenjak itu Buat apa tuh kamu? Loh, kalau setelah saya dengan istri orang, saya sering ambil celana. Iya, dengan celana ini ada kepuasan tersendiri, ada nikmat tersendiri. Bentar. Mau coba? Oh my God! Siapa lu? Ini punya gue, Mas! Please, gue malu banget. Gue malu banget, itu punya gue. bukan, sekarang buktinya apa? Dapat dari mana? Bukti dari mana? Apa itu punya lo? Bukan. Kalau kalian nggak percaya di sini, Beda. Mas boleh ikut saya cek ke tas saya. Beda. Buktinya apa? Oke. Ada, kamu bisa buktikan, ikut kamera. Buktikan. Oke, tenang. Kalian pergi selalu bawa 2 celana. Apa? Aku kalau mana-mana pergi selalu bawa 2. Sekarang kamu mau ngajak saya ngeliatin apa ini? Saya penasaran. Ngeliat di tas saya, kalau di tas saya itu emang benar-benar gak ada. Saya suruh ngeliat celana sih. Saya yakin banget itu punya saya. Iya, Saya tahu iya. ukuran saya. Iya. Oke. Nih, saya kan bawa kardigan 1. Iya. Kalau nggak kedinginan. Sama celana 1. Tuh, lihat. Tuh, benar. Itu celana aku nggak ada. Celana aku hilang, diambil dia. Kok dia nggak ngaku ini celana aku hilang tuh? Coba lihat, mana ada. Ya aku juga nggak tahu kamu berapa. Itu pasti dia. Waduh. Itu pasti dia ya. Sembarang lu. Balikin nggak? Enggak. Balikin nggak? Enggak. Bukan Balikin atau gua ajar? Balikin atau gua ajar? Kamu siapa lu? Jangan ikut campur. Oke, Kamu sabar. sekarang saya ngomong baik-baik. Kamu kembaliin nggak celana? Cepat. Karena sini bukan kamu. Ini punya istri orang yang pernah sama saya. Bukan punya Saya dia. masih single ya. Lu jangan ngada-ngada. Balikin nggak? Yang sama. Beda. Lo mau cara emosi atau lo balikin benar-benar? Ini tuh kan punya bukti. Lo mau cari Ayo. Udah cukup. Lo udah baik-baik emang ngomong sama lu ya. Cukup. Masukin lagi tuh. Masukin. Jangan temen-temen gue cewek, gue derendahin sama lo ya. Oke, Sinta gimana nih, Sin? Masa ya saya mau sama cowok kayak ini kelakuannya. Udah deh, mestinya suruh keluar aja deh cowok kayak gini. Udah ketawa muncul dia juga. Sorry. Apa? Gak sembarang. Kamu perawan ya? Sorry, gak suka dia perawan. Cukup. Sinta. Sembarang lu. Sinta sini. Duduk. Mas, keluarin aja mas, gak jelas sih orang mas. Aku sibuk kau. Keluar mas. Sok suci juga kau. Sekarang saya tanya, di cowok-cowok sini juga ada yang punya kelainan seperti ini ya? Kelainan kamu apa lagi? Saya juga sering koleksi, saya foto simpen di HP. Foto apa? Celana Bos lihat handphonenya? itu celana itu bekas. Bisa lihat?
Mas mau? Hah? Mas mau? Bukan, gue pengen lihat aja. Ya kalau pengen lihat Mas mau juga. Serba saya. Ya udah, oke, saya mau deh, anggap aja. Itu sama dong. Ya. Oke. Tahu nggak? Itu kepuasan aku tersendiri. Daripada sama kalian. Siapa itu? Ini ada Kalian yang sakit. Wainan bener nih cowok. Ini punya siapa? Oke, mungkin untuk orang-orang seperti ini mesti kita apain ya? Bukan bego, cincin ya tuh, Ri. Tadi kau milih aku sih, perutnya besar. Tadi milih aku. Udah, lo mending keluar deh. Urusanmu. Oke, berhenti dulu ya. Oke, saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula, lebih sehat, lebih semangat, lebih percaya diri. 1, 2, dan 3. Oke. Mending keluar deh, Mas. Mas, mending keluar. Udah, mending keluar ya. Gue nggak pernah pilih Mas, keluar, cewek Mas. lo itu. Keluarin. Oke. Kenapa? Cowok kayak gitu mas, masih mau di sini. Cowok kayak gitu. Coba lo duduk di sini. Enggak mas, kalau gue normal. Ya duduk dulu. Enggak, beneran. Duduk dulu. Gue normal mas. Duduk dulu. Arbi. Si cewek. Oke, bentar ya. Oke, namanya siapa? Reino. Reino. Oke, Reino fokus ke bolanya. Oke. Lalu ketika bola tersebut bergerak, biarkan diri kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Saya hitung kembali 1 sampai 5. Setiap hitungan tersebut membuat dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi relaksasi yang sangat luar biasa, dan setiap tarikan nafas kamu membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan hembusan nafas kamu membuat kamu lebih tenang, lebih rileks dari sebelumnya. Oke. 2, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 3, apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu simpan di dalam relung hati kamu yang paling dalam, kamu bisa ungkapkan sesuatu ataupun yang kamu sembunyikan dalam hati kamu, dalam pikiran kamu. Oke, semakin lama semakin jujur dari sebelumnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 3, 4, dan 5. Oke, lebih tenang, lebih nyaman ketika kamu bercerita. Oke. Tadi saya perhatikan kamu waktu orang yang tadi bercerita, kamu tuh seperti kayak senyum-senyum. Tapi pas selesai dia direlaksasi, kamu marah-marah ke dia. Sebetulnya kamu emang benar-benar gak suka sama cowok kayak tadi apa gimana? Ya, pertama sih Kamu gak kayak begitu, apa? nggak suka mas, tapi kita tuh merasa kayak sama mas. Kalau dia celana kalau aku nya mas. Maksudnya? Ya aku suka ngeleksi gitu mas. Koleksi? Iya mas. Beli apa gimana? Ya enggak lah, dari mantan-mantan lah. Terus maksudnya? Dari mantan-mantan, habis itu ya biasa dari jemuran juga mas. Apa? Dari jemuran tetangga juga. Jemuran tetangga? Iya mas. Oke. Ya udah, Bi. Ketiga, semuanya kembali seperti semula, buat kamu lebih percaya diri, lebih semangat. 1, 2, 3. Hei, biar kalian tahu semua ya. Kau lihat kebayang satu-satu. Kapan lu pergi? Pak, gua bayarin lo. Keluar. Halo, lo nggak suka sama orang-orang kayak gitu? Ya gak suka lah mas. Apa? Gak ngargain perempuan. Kalau lo nggak pernah punya penyakit-penyakit seperti itu? Ya enggak lah. Gua nggak mungkin lah mas. Oke. Nggak ada mas. Oke, namun Rudy tertarik dengan Sinta kayaknya. Kita dari tadi ngebahas cowok terus ya? Iya. Coba kita lihat dia. Oke. Boleh? Penasaran nih saya nih. Sama kamu. Saya melihat penyakit. Ini apa nih ya? Penyakit. Jadi kamu dulu
pernah gagal menikah. Iya mas. Gagal menikah karena calonnya ini penyakitan. Hah? Jadi Calonnya penyakit. iya, dia ini merawat calonnya, kemudian calonnya akhirnya meninggal sebelum pernikahan itu diadakan, Iya. selenggarakan. Dan dia saat ini mencari sosok laki-laki yang bisa melindungi dia. Jadi kalau sebelumnya dia itu selalu merawat, sekarang dia butuh seorang sosok laki-laki yang kuat seperti itu. Oh, justru kebalikannya merawat dia gitu. Iya, yang bisa merawat dia, menjaga dia. Seperti itu yang saya lihat. Gitu Sinta. Iya benar. Kenapa kamu kok tiba-tiba lemes? Ingat apa? Karena cowok itu spesial banget buat saya Mas Uya. Dia orangnya baik. Terus sudah meninggal sekarang. Masih belum bisa move on dari dia? Jujur sebelumnya saya nggak bisa move on dari dia Mas Uya. Oke, tadi saya penasaran kamu kenapa tadi nunjuk orang yang tidak berdiri tadi, yang nomor 24 tadi. Yang tadi itu udah pergi tuh. Dia mirip Mirip sama cowok saya. mantan kamu yang udah meninggal. Emang punya berapa mantan? Cuma satu Mas Uya mantan Cuma saya. satu itu doang. Dan kenapa kamu tunjuk dia? Karena kamu tertarik dan mukanya mirip dengan mantan kamu itu. Iya. Tapi dengan sifatnya tadi seperti itu kamu tetap suka? Enggak. Enggak Mas Uya. Oke. Cowok yang berdiri di situ kamu suka nggak? Ya udah saya mau sama dia Mas Uya. Mau sama dia? Kenapa tiba-tiba mau sama dia? Walaupun dia kasar, tapi nggak apa-apa. Mungkin dia bisa jaga saya. Yang penting bisa jaga kamu. Ini apa nih? Fenomena apa nih Rudi nih? Menarik sih ya. Jadi gini, walaupun si pria ini punya sifat yang sedikit aneh gitu kan, tapi di satu sisi dia punya yang si cewek ini bikin kagum gitu, yaitu sesuatu yang kekuatan. Iya. Di mata si cewek, dia ini adalah sosok pria yang kuat, yang bisa melindungi dia, seperti itu. Dan sepertinya kamu suka diperlakukan overprotective ya? Iya benar. Itu. Jadi dia suka laki-laki yang overprotective juga. Apalagi kamu ngelihat dari si Sinta ini? Sebentar, saya agak bingung dengan tadi yang saya lihat soal mantan dia. Sebenarnya mantan kamu itu belum meninggal ya kayaknya ya? Sudah meninggal atau belum sih? Belum ya? Nah lo. Sebenarnya dia sih ninggalin saya Mas. Nah. Tadi lo bilang meninggal. Pas saya anggap dia udah meninggal. Oh gitu. Jadi itu dari tadi kamu melihat ada kejanggalan pada dia ya? Jadi saya melihat si laki-laki itu memang ada penyakit, tapi saya masih agak-agak bingung dia ini sudah meninggal atau belum. Karena yang kamu lihat belum meninggal. Antara sudah meninggal atau belum, jadi makanya saya tanya sudah meninggal atau belum. Ternyata kau bilang enggak, ternyata dia udah meninggal. Belum, kan dia kan sama aja dia ninggalin saya, berarti dia kan udah meninggal Mas. Oke, tapi saya bingung. Kok dia kayak ibaratnya nggak ada pilihan lain, kayak dia suka aja sama dia gitu. Kamu kayak yang Rudi lihat, dia bener-bener cinta atau cocok nggak sama dia nih? Untuk saat ini yang dia sukai dari sifatnya itu yang overprotective, itu yang dia sukain. Jadi saat ini cinta, nggak tahu ya mungkin kedepannya karena dia sifat yang ringan tangan akhirnya mereka putus. Iya. Oke, kalau Mas siapa namanya Mas? Mas Reno, Reno suka sama Sinta? suka Mas. Sinta suka sama Reno? Suka Mas. Kamu beneran suka, tapi untuk saat ini memang iya dia suka cowok yang overprotective. Tapi sebentar. Saya curiga sama sesuatu. Kamu punya niatan lain selain jadian dengan dia? Terus terang, saya janggal nih dengan yang satu. Ada yang janggal ya? Iya. Nggak ada sih Mas. Aku cinta. Aku cinta kok sama dia. Cinta? Baru kenal udah cinta? Tapi Rudi melihat ada suatu hal atau tujuan lain? Betul.
Udah deh mas, gak usah diperpanjang, udah jodoh saya sama dia. Iya mas. Udah deh, dia udah suka juga sama saya mas. Oke, Rudy melihat ada hal yang lain, tapi oke lah, nggak apa-apa lah. Oh, jadi suka sama dia jodoh? Tapi satu mas, Apa? saya mau telepon seseorang. Telepon seseorang? Iya. Oke, silakan. Coba itu, Minta handphone. Tadi kamu nomor berapa tadi? 19. 19. Handphone nomor 19, box 19. Boleh kan saya telepon mas? Telepon siapa nih? Telepon seseorang. Telepon seseorang. Mau telepon siapa nih? Terus saya buka dulu mas. Kok ada Raka mantan? Iya, ini ceritanya, ini mantan saya yang kemarin itu, yang saya ceritakan tadi itu mas. Loh, kok kamu video call? Maksudnya apain? Kok video call? Ngapain video call? Raka mantan kamu bagaimana nih? Halo, assalamualaikum tante. Waalaikumsalam. Ini siapa? Ini Sinta tante. Cinta? Iya. Ya Allah, Cinta. Tante kangen banget sama kamu, nak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik tante. Oh iya tante, aku mau kenalin seseorang ini tante. Ini siapa sih? Maksudnya? Ini tante, ntar ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa, Cinta? Raka mana tante? Raka mana? Cinta, emang Raka sebelumnya nggak pernah cerita sama kamu tentang kondisi terakhirnya dia? Kan nomor Raka udah Sinta blokir, udah lama. Cinta, kamu nggak tahu kan kenapa seperti itu, ya? Raka ngeblokir atau kamu ngeblokir, ninggalin kamu nggak tahu kenapa, hah? Iya, mungkin si Raka udah ada cewek baru loh tante. Cinta, kamu salah, nak. Kamu nggak tahu Raka gimana. Raka itu udah semuanya cerita tentang kamu, tentang kalian berdua ke tante. Ya, kamu mau tahu Raka gimana, Sinta? Ya di mana tante dari tadi diulang-ulang nggak dijawab-jawab? Jangan bilang begitu, jangan bilang kalau Raka ada cewek. Raka itu gak mau berbagi kesedihannya sama kamu. Raka mendem sendiri sakitnya. Sakit? Dalam kondisi kritis. Dia terpaksa ninggalin kamu. Kamu mau tahu, Sinta? Maksudnya? Misalnya tujuan kamu ngehubungin mantan kamu apa sih? Dia terpaksa ninggalin kamu, pergi dari kamu. Tante tahu gimana Raka. Dia sayang banget sama kamu. Ya Allah. Nggak mungkin tante. Tante pasti bercanda. Raka nggak mungkin ninggalin aku. Cinta, ya Allah. Saya punya Cinta. Nggak, intinya Kamu. Oke, gini. Kamu tahu nggak, Cinta, ya Allah. Oke, kamera satu masuk belakang. Raka itu sekarang ya sudah almarhum. Cinta sudah meninggal. Tante udah gak punya. Tante udah punya Raka. Kamu tahu, Cinta. Jangan seperti itu, ya Allah. Cinta. Maksudnya Sinta ngehubungin Raka apa sih? Aku mau manasin Raka, Mas. Aku udah ada Jadi kamu mau pamer ke Raka kalau kamu punya pacar baru? Kamu mau balas dendam? Iya, Kamu nggak tahu kalau Raka ternyata baru meninggal? nggak tahu, Mas. Oh, maka tadi Rudy bilang dia antara meninggal atau nggak meninggal, dia bingung gitu ya? Karena kritis dan akhirnya meninggal gitu. Tadi kamu bilang meninggal, kan ternyata meninggal beneran loh. Makanya ngomongnya sembarangan tuh cewek. Ngomongan tuh doa lo, ingat tuh. Dan kamu cari jodoh di sini cuma pengen dapetin cowok, cuma buat panas-panasin dia doang. Iya, Mas.
Udah. Diri. Udah diri. Usah nangis. Mas, gua mundur deh mas. Dia cuma manasin doang mas. Udah. Tapi dia udah nggak ada. Enggak. Bohong mas. Bilangnya udah meninggal segala macem. Enggak taunya baru meninggal mas. Udah mas, udah. Ya udah. Gua kayaknya bisa mas. Udah ya pulang sana. Ya Bisa, jangan maling jemuran lagi. Ya nggak bisa mas. Aduh, cakep-cakep mau juga. Ternyata Sinta datang ke sini cuma pengen pamerin ke mantannya yang dia pikir meninggalkan dia. Ternyata dia baru meninggal karena memang dia meninggalkan Sinta bukan karena selingkuh tapi sakit. Dan Rudy melihat itu tadi antara meninggal nggak meninggal tuh maksudnya kritis berarti ya? Ya, untuk tadi sih terus terang saya agak-agak bingung. Iya. Soalnya energi dari tubuh dia itu acak-acakan. Ya jadi saya di pikiran kurang Sinta fokus. belum meninggal tapi Seperti itu, ya Gitu antara ya? meninggal dan tidak. iya. Makanya tadi saya bilang meninggal, dia bilang Iya. iya. Kemudian yang kedua kalinya saya bilang belum meninggal juga dia bilang iya. Iya. Oke, makanya itu semua serba jelas ya akhirnya ya. Ya udah, kalau begitu hari ini jadi tidak ada yang berjodoh.